Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Apa fungsi trek ini merusak untukku? Pria itu berteriak keras. Lalu sebuah gelombang kejut yang tak terlihat segera menyebar, dan Sioyan pun yang berada ratusan kaki jauhnya merasakan sesak di dadanya. Nampak, gelombang suara menyerang, dan jiwanya tercengang. Untungnya, Sioyan telah menarik kekuatan jiwanya, karena jika tidak, ini cukup untuk merusak jiwanya. Terlihat, serangan Sioyan sangat hebat, tapi sepertinya rentan terhadap pria itu. Dengan suara gemuruh, semuanya berantakan dengan kekuatannya sendiri. Nampaknya, Sioyan tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Lalu pikirannya pun dengan cepat memikirkan tindakan pencegahan. Semakin banyak krisis yang dihadapi, semakin jernih pikirannya. Sioyan berkata, "Bisakah Anda memberi saya hujan lebat untuk meredakan peradangan?" Sioyan pun mengirim pesan ke Tianwu. Sebenarnya bintang ini sudah gerimis sejak Tianwu muncul, tapi itu belum cukup. Karena masih ada 2 Yujing yang diberikan kepadanya oleh Tianwu, adalah kartu truf dan gerakan membunuh terkuat Sioyan saat ini. Selain itu, ada 3 transformasi keabadian dan iblis yang dapat meningkatkan kemampuan anti-inflamasi. Namun, seberapa besar peningkatannya, hal ini tidak diketahui selain dari Yujing. Cara terkuat Sioyan adalah jantung api dan jantung guntur di tubuh kekuasaan. Aturannya harus mengesampingkan hal-hal yang sudah jelas ini, karena merekalah aturan itu sendiri. Sioyan pun segera membuat perhitungan dalam pikirannya tentang cara yang dia miliki. Sekarang, meskipun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, ia harus mikirkan cara untuk menang. Jika hanya ada satu titik ketakutan saja, maka tidak akan ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Saat ini terlihat, hujan deras datang. Sioyan pun kini tidak menghalangi hujan dari Luosi, lalu juga keterampilan bertarung kuno yang diturunkan Tianwu kepadanya sangat mencengangkan, dan aturannya sama, efektifnya pada Sioyan. Auranya mulai meningkat terus-menerus, dan bahkan jika aura yang bergegas ke arahnya menyebar untuk menghalangi hujan, nampaknya tidak dapat sepenuhnya menghalanginya. Saat awan dan hujan berubah, dia melambaikan tangannya dan air hujan berkumpul serta berubah. Sepertinya langit tidak menunjukkan apa-apa, mungkin tentu saja kekuatannya jauh berbeda. Kemudian saat gemuruh air hilang, dan akhirnya dia memperoleh pemahaman yang jelas tentang keterampilan bertarung. Dia mampu mengendalikan air hujan dan mengubah tornado menjadi naga. Hujan deras ini bisa berubah menjadi apapun, tergantung anugerah dari langit. Lalu kini Sioyan pun mulai bergerak lagi. Semua air hujan di sekitarnya melonjak dengan cepat, membentuk kepala monster raksasa yang luar biasa besar. Itu nampak seperti meteorit yang turun. Kepala naga puluhan ribu meter itu semakin jelas, dan Tianwu mulai mengenalinya. Namun, batasnya hanya memberikan ruang bagi satu kepala naga. Meskipun keringat mengalir dari Sioyan karena kemampuan pemahaman pria ini sungguh luar biasa, namun dalam waktu singkat, ia mampu memahami segala sesuatu yang sedang terjadi. Lalu ketika melihat tangan kental Zhu Jiwin yang hanya berupa tangan naga, itu saja sudah sangat sulit bagi Sioyan untuk memadatkan tubuhnya. Aslinya, Sioyan sangat mengenal bahwa itu adalah tubuh asli Long Yi, tangan Zhu Jiwin yang terkondensasi oleh air hujan di bawah kendali Sioyan. Kemudian, meskipun Sioyan terus mengalahkan serangan, namun Sioyan tidak bisa mendekatinya. Trik ini tidak lebih dari tipuan yang mencoba menipu pria itu yang sedang melayang di udara. Dia menarik napas dalam-dalam, seluruh dadanya membengkak, lalu tiba-tiba dia membuka mulutnya. Jelas tidak ada suara atau suara tersebut tidak lagi dapat ditangkap oleh telinga, namun dengan mata telanjang dapat melihat dampak suara selapis demi selapis. Kemudian tangan besar Zhu Jiwin terlempar dengan keras dan mulai menghilang karena pengaruh gelombang suara. Lalu pada saat yang sama, Sioyan pun segera memanfaatkan kesempatan itu setelah melihat ini. Mungkin inilah waktu yang singkat, salah satu dari sedikit peluang untuk menunda. Kemudian Sioyan memegang Bodhidharma di tangannya, dan energi agung melonjak dari lautan semua roh. Selama ada cukup energi, cahaya biru keluar dari mata Bodhidharma.
cepat memadat menjadi sebuah formasi lingkaran. Formasi itu cepat terbentuk, tetapi jelas tidak cukup kuat. Selanjutnya, lapisan kedua segera muncul. Kecepatannya sangat cepat, namun gelombang suaranya menyelimuti seluruh area sekitarnya. Namun nampaknya Xiaoyan masih terpengaruh, jiwanya terasa perih, dalam keadaan linglung seolah ada duri tajam yang menusuk jiwanya. Ia pun merasakan kesakitan yang luar biasa, pikirannya menjadi kosong sesaat, tubuh fisiknya juga sangat terpengaruh. Lalu, darah mengalir mundur dan organ dalam meradang, lalu ia mengeluarkan seteguk besar darah ledakan yang merusak. Terlihat tangan bambu Yin Xiaoyan yang terkondensasi oleh hujan bertahan selama puluhan napas ini di luar dugaannya, dan tentu saja di luar dugaan pria itu. Tampaknya Xiaoyan tidak diharapkan bisa mengeluarkan metode seperti itu. Tapi ini bukanlah batasnya. Beberapa lusin, napas pendek ini membuat Xiaoyan pun melihat harapan. Lawannya memang sangat kuat dalam langkah keempat langkah Taixu. Setidaknya di antara tipe kekuatan keempat itu, kekuatan Taixi ini yang paling sulit dipahami. Mungkin tidak ada kesempatan untuk mengatasi dan beresonansi dengan dewa. Namun saat Xiaoyan sedang berpikir, formasi yang dia pegang untuk lingkaran ketiga Bodhidharma dipadatkan. Namun, tiba-tiba, dampak yang tidak terduga membuat pikirannya hampa. Sejenak, rasa sakit yang memilukan menyebar ke dalam jiwa dan tubuh Xiaoyan. Nampak darah tumpah dari ketujuh luka secara bersamaan, matanya merah oleh gelombang darah dan tekanan yang melanda. Xiaoyan pun lalu memegang kepalanya dengan gemetar, merobek kesakitan yang tak tertahankan. Pria itu tidak memberi kesempatan sedikit pun pada Xiaoyan. Suaranya berubah lagi ketika tiba-tiba suara keras muncul di belakangnya. Kemudian Xiaoyan mengepalkan tinjunya kuat-kuat dengan jari-jarinya, lalu mengarahkannya ke arah Xiaoyan. Seolah-olah dia dipanggil oleh dewa yang dihadirkan oleh pria tersebut. Xiaoyan pun terus menggelengkan kepalanya. Rasa sakit itu membuatnya tampak kehilangan akal sehatnya melihat pemandangan ini. Lalu Tianmu menghela nafas panjang, perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Bukankah dia akan mengambil tindakan setelah mengalahkan Raja Iblis? Si pengganggu bertanya dengan rasa ingin tahu sejak dia kalah sebab dan akibatnya. Kemudian saat ini, ledakan pun muncul. Dan pada saat ini, 3 lapisan formasi muncul satu demi satu di bawah Xiaoyan. Kekuatan pengekangan Xiaoyan naik ke langit, dan patung raksasa menabrak Xiaoyan. Itu segera menghilang dan membuat pria itu terkejut ketika dia menundukkan kepala. Dia menyadari bahwa dia berada dalam formasi ini. Ia pun berkata, "Sial, kapan dia membuat formasi sebesar itu?"